Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuhan Said dari mata kuliah Bahasa Indonesia kelas B. Pada kesempatan hari ini saya akan membahaskan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal berarti untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah atau merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Ini beberapa tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, meningkatkan laju investasi. Perekonomian yang baik memacu laju investasi baik sektor swasta maupun negara. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Mengelola pengeluaran negara untuk subsidi, mengelola dan mendirikan BUMN. Yang ketiga, stabilitas ekonomi negara di tengah ketidakstabilan ekonomi internasional. Pengaturan pajak ekspor, penerapan biaya impor untuk memacu produksi dalam negeri lebih optimal. Yang keempat, menanggulangi inflasi, misalnya pada penetapan pajak progresif dan pajak komoditas. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Ini adalah ciri-ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya kharaj. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakat adalah hasil keuntungan sehingga tidak ada perbebanan terdapat biaya produksi. Selanjutnya saya akan bahas instrumen kebijakan fiskal. Ini beberapa instrumen kebijakan fiskal. Pajak, pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum seperti biaya cukai, PBB, PPN, PPH, PPN, BM, dan lain-lain. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. Subsidi, bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Instrumen kebijakan pendapatan merupakan sumber penerimaan negara, terdiri dari zakat, kharaj, pajak bumi atau tanah, ghanimah, harta rampasan perang, jizyah, pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim, pajak atas pertambangan dan harta karun, biaya cukai dan pungutan. Selanjutnya saya akan bahas tentang zakat.
Dalam hal kebijakan fiskal, zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, bahkan pengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi. Zakat dalam kebijakan fiskal adalah dengan menggunakan ilmu ekonomi makro, iaitu suatu cabaran ilmu dari ilmu ekonomi yang berkaitan dengan permasalahan kebijaksanaan tertentu, iaitu masalah kebijaksanaan makro. Dari perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipat gandakan harta masyarakat. Pelipat gandaan ini dimungkinkan karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang kemudian mendorong perekonomian dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin sekian saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.